Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Yuk kita diskusi lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul saat interview atau wawancara kerja. Pada kesempatan ini aku pengen membahas terkait dengan salah satu pertanyaan yang kita sebut sebagai stress interview gitu ya. Jadi pertanyaan yang suka bikin stres job seeker atau yang ditanya. Pertanyaannya apa? Pernah nggak teman-teman ditanya kayak gini? Sama HR ya, kalau Anda jadi saya, Anda akan ngerekrut orang yang seperti apa untuk posisi ini? Pernah nggak teman-teman di interview malah ditanya kayak gitu? Ini pertanyaan yang jarang banget muncul ya, dan thank you buat salah satu teman-teman yang ada di grup lokerku yang udah ngasih aku pertanyaan ini, karena kalau aku nggak ditanya ini aku kadang lupa buat bahas, buat aku upload di YouTubeku gitu. Jadi salah satu teman kita ini ada yang nanya sama aku, kagak aku di interview kan, malah aku ditanya balik coba. Jadi HR-nya tiba-tiba ngomong, kalau Anda jadi saya, Anda akan ngerekrut orang kayak gimana untuk posisi ini, gitu. Terus aku ngeblank, Kak, gitu. Jadi aku malah jadi keinget bahwa, oh iya, aku belum pernah bahas soal ini. Yuk kita diskusi bareng, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen menyampaikan ya pendapatnya, barangkali teman-teman udah ada yang pernah nih ngadepin pertanyaan ini, tuliskan aja di kolom komentar. Kita akan berbagi aja. Atau bagi teman-teman yang akan menghadapi interview, coba bayangkan nanti kalau misalkan ditanya stress interview ini ya, tipe pertanyaan yang menekan kandidatnya gitu ya, untuk berpikir secara cepat dan jangan sampai kelihatan nggak ada persiapan gitu. Kira-kira teman-teman akan jawab gimana? Nah, ini adalah sudut pandangku, silahkan nanti bisa dimodifikasi sesuai dengan gaya komunikasinya teman-teman dan kondisi real teman-teman. Oke? Jadi gini teman-teman, pertanyaan ini benar-benar untuk menguji kesiapan teman-teman terhadap posisi ini dan pekerjaan ini. Pada saat ditanya, kalau Anda jadi saya, Anda itu akan mencari orang kandidat yang seperti apa? Dia akan mudah ya. Pertanyaan ini akan mudah untuk dijawab kalau satu, teman-teman benar-benar membaca dan memahami apa? Poster info lokernya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman di sini yang kebiasa untuk setelah melamar kerja, lokernya itu direkap, perusahaannya di riset, terus mungkin poster lokernya coba disimpan dulu untuk dipahami, atau sebelum menghadiri interview, poster lokernya dibaca lagi bahwa oh kualifikasinya semacam ini loh. Itu akan membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, yang selanjutnya adalah apa teman-teman? Kalau teman-teman mungkin udah sering ya nonton videoku atau mungkin pernah ada sesi sharing sama aku, mungkin yang nonton ini udah ada di grup lokerku ya. Teman-teman itu coba biasakan kalau menjawab suatu pertanyaan interview yang ibaratnya tuh teman-teman itu diberikan kebebasan untuk membuat gambaran, memberikan contoh kayak gitu, maka teman-teman sampaikan dengan poin-poin. Satu, dua, tiga. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kayak gitu. Dua hal ini bisa dikombinasikan. Tadi aku bilang ya, kebiasaan teman-teman membaca ulang poster lokernya, dan yang kedua adalah coba menjawab pertanyaan ini dengan menyebutkan satu, dua, dan tiga, kayak gitu. Di sini kalau misalkan teman-teman menghadapi pertanyaan ini contoh dari aku aja ya, oke? Ini juga kayak challenging juga bagi aku nih ya, karena aku di kehidupan nyata di kondisi real, aku menghadapi pertanyaan itu dulu waktu aku masih jadi fresh graduate gitu. Ada salah satu perusahaan besar waktu itu swasta yang nanyain aku gini rekrutnya, Anda kalau jadi saya, Anda akan nyari orang kayak gimana, gitu. Nah di situ kebetulan waktu itu aku jawabnya udah poin-poin, tapi aku nggak tahu kenapa aku tiba-tiba bisa keceplosan poin-poin. Oke, ini buat gambaran ya. Jadi gini teman-teman, pada saat ditanya pertanyaan, jika Anda menjadi saya, kenapa, orang semacam apa atau orang seperti apa yang akan Anda rekrut, teman-teman bisa sebut. Waktu itu aku nyebutnya gini, saya akan ada tiga hal yang saya pertimbangkan saat saya merekrut orang untuk posisi ini. Yang pertama berkaitan dengan kualifikasi, yang kedua berkaitan dengan motivasi, yang ketiga yang berkaitan dengan company culture. Baru setelah teman-teman mention, tapi terserah ya nanti mentionnya apa ya. Kalau aku, jawabanku waktu itu tiga ini, yaitu terkait dengan kualifikasi, dua motivasi, yang ketiga adalah company culture. Terus habis itu teman-teman langsung jelaskan satu-satu poinnya. Yang berkaitan dengan kualifikasi adalah saya akan mencari orang yang dia memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal teknis di setiap harinya untuk ada di posisi ini. Langsung sebut yang nomor dua.
Itu adalah yang berkaitan dengan kualifikasi ya teman-teman. Yang kedua adalah berkaitan dengan motivasi. Motivasi yang saya maksud di sini adalah apakah orang tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan selalu memberikan performa terbaiknya setiap hari. Dia mampu menjaga kualitas pekerjaannya tiap hari, dia mampu memotivasi diri sendiri untuk selalu memberikan kontribusi yang terbaik. Bahkan dia juga bisa memotivasi teman-teman lain yang waktu itu mungkin belum termotivasi. Itu yang berkaitan dengan nomor dua, motivasi. Dan yang nomor tiga, tadi aku nyebut company culture. Waktu itu aku ngomong kayak gini. Dan yang ketiga, saya akan mencari orang yang dia dapat beradaptasi dengan culture perusahaan yang ada. Bagaimana dia dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang ada, anggota tim yang sudah ada, komunikasi dengan atasan dan bawahan, bagaimana terkait dengan rutinitas-rutinitas yang diadakan oleh company ini. Itu adalah tiga hal yang saya pertimbangkan pada saat saya merekrut orang. Nah, itu adalah poin-poinnya teman-teman pada saat teman-teman itu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan stress interview ini. Untuk poin-poinnya sebenarnya itu ada banyak yang bisa disebut ya di sini. Urutan ketiganya ini, kalau misalkan teman-teman mau pakai jawabanku ini boleh nggak? Boleh banget. Tiga-tiganya ini boleh saling ditukar-tukar atau mungkin ada faktor lain juga boleh. Karena waktu itu yang aku pikir adalah orang ini harus adaptable, harus bisa beradaptasi segera dengan lingkungan yang aja kan, dengan kecepatan kerjanya, gaya komunikasi orang-orangnya, target-targetnya, kayak gitu. Makanya aku kepikiran company culture. Yang kedua adalah kualifikasi jelas. Yang ketiga adalah motivasi dia. Jadi biar performanya selalu bagus, jangan kadang bagus, kadang enggak. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang ditanya dengan pertanyaan ini, ingat ya, sebut dengan poin-poinnya. Nggak harus tiga, mau empat boleh, mau dua boleh, kayak gitu. Kalau satu sih menurutku kurang detail ya, mungkin dua, tiga gitu. Kalau mau aman ya tiga. Kalau aku ini subjektif ya, ini sudut pandangku, aku ajarin soal mindsetnya, biasanya aku tiga. Yaitu berkaitan dengan kualifikasi, kedua motivasi, yang ketiga adalah yang berkaitan dengan company culture. Nah, kira-kira nih di sini ada nggak yang sudah pernah menghadapi pertanyaan ini? Kalau misalkan ada, mungkin bisa tuliskan di komen, jadi nanti bisa kita sharing ke teman-teman yang lain. Paling sementara dari aku, itu dulu ya sudut pandangku. Silahkan teman-teman modifikasi dengan kondisi real teman-teman, dengan pengalamannya teman-teman, biar nanti pada saat menjawab pertanyaan interview, itu kelihatan natural. Benar-benar teman-teman tuh ngalamin itu. Benar-benar teman-teman itu kelihatan penuh persiapan, dan memang menguasai itu. Jadi nanti role play ya, coba latihan role play sama temen deh gitu. Dan itu di situ lawan bicaranya teman-teman latihan role play itu suruh ngebayangin kalau misalkan aku jawab kayak gini, kayak kamu bakal ngerekrut aku nggak sih, kayak gitu. Jadi biasanya kalau teman-teman ya, tapi aku nggak tahu ya karena nggak semua interview itu akan menghadapi pertanyaan ini. Biasanya akan ada perubahan raut wajah dari rekruter atau HRD setelah teman-teman menjawab pertanyaan ini. Jadi silahkan di notice tuh kayak gitu. Walaupun teman-teman nggak belajar tentang micro expression gitu-gitu ya, komunikasi nonverbal nggak masalah kayak gitu. Jadi kalau teman-teman yakin, pasti lawan bicara akan antusias. Karena secara nggak sadar, lawan bicara akan bilang, oh ya, dia punya ini. Kayak gitu. Oke? Paling sementara dari aku itu dulu ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada alternatif jawaban, tuliskan di kolom komentar. Kalau pengen diskusi lebih dalam, silakan hubungi aku lewat sosmed-sosmedku yang mungkin teman-teman bisa temukan di channelku ini. Sementara dari aku itu dulu, terima kasih, semoga membantu.